Shalom, selamat sore Ibu-ibu wanita tangguh Asia Tegal Alur yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Jumat hari ini sudah Jumat kedua kita tidak bisa beribadah di gereja karena keadaan, karena kondisi dunia kita saat ini, terutama di Indonesia yang sedang merebaknya wabah virus COVID-19 atau dikenal dengan Corona yang sangat menggelisahkan, mengkhawatirkan banyak pihak, sehingga pemerintah pun menganjurkan kita untuk beribadah di rumah. Dan tentu saya tahu selama di rumah hampir 2 minggu ini kita ada rasa kangen untuk bertemu satu dengan yang lain, bisa cerita, bisa ngobrol, ibadah bersama, doa bersama, nyanyi bersama, dan bisa bersaksi saling menguatkan. Tapi saya percaya kita bisa mengambil hikmah dari semua anjuran pemerintah. Dengan adanya kita di rumah, kita bisa lebih dekat dengan keluarga kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih banyak istirahat, lebih banyak merenung apa maksud Tuhan lewat COVID-19 ini bagi kita semua. Hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan bagi ibu-ibu untuk memberikan kekuatan dan semangat bagi ibu-ibu di rumah, bisa didengarkan, dilihat sambil nyuci, sambil masak, sambil nonton TV, sambil apa aja supaya bisa menguatkan kita. Hari ini mari kita baca bersama di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Anjuran pemerintah untuk kita diam di rumah, hidup dengan baik itu sudah ada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Hari-hari ini kita disuruh hidup bersih, cuci tangan, makan makanan bergizi, minum vitamin, istirahat yang cukup, berolahraga, berjemur di matahari supaya kita sehat secara fisik jasmani. Nah, secara rohani Tuhan juga mau. Jadi dengan kita diam di rumah, kita tidak hanya jaga diri secara jasmani, secara fisik, tapi kita juga mau jaga diri kita secara rohani. Kita perlu jaga keselamatan tubuh, tapi keselamatan roh jauh lebih penting. Dua-duanya penting dalam hidup kita. Kenapa kita harus perhatikan hidup kita? Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak tahu kita diberikan waktu hidup oleh Tuhan di dunia ini sampai kapan. Kita lihat dengan adanya COVID-19 ini, begitu banyak orang yang meninggal dalam waktu satu hari. Sangat menyeramkan, bukan? Kita nggak tahu hidup kita ini bagaimana. Tapi satu doa kita semua terlindung dari COVID-19 ini. Tapi dikatakan kita harus gunakan waktu kita ini dengan baik. Kalau dulu mungkin kita kurang gunakan waktu dengan baik, kita ogah-ogahan baca firman Tuhan, kita malas berdoa, kita malas saat teduh, kita jarang dengar lagu-lagu rohani. Dengan adanya COVID-19 ini kita di rumah, kita lebih gunakan hari-hari kita untuk mengisi iman kita, mengisi hati kita, mengisi roh kita dengan hal yang berbau rohani, hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kita mengurangi hal yang negatif dan kita perbanyak hal-hal yang positif. Karena hari-hari inilah hari-hari yang jahat. Hari yang jahat hari ini jahat sedunia, bukan jahat di depan kita aja. Biasa kita lihat ada begal, ada rampok, ada kejahatan karena narkoba, macam-macam kejahatan, free sex. Tapi hari ini kita lihat hari yang jahat ini, hari yang merenggut nyawa banyak orang dalam waktu yang sama. Waktu satu hari aja kita bisa hitung lebih dari 100 orang meninggal. Itu cuma perhitungan saya, tapi selebih dari itu. Karena itu kita pergunakan hari kita ini dengan baik, kita jaga supaya hari-hari ini kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Waktu walaupun kita di rumah, tapi kita percaya. Ada satu firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 9, saya bacakan di sini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di hari-hari yang jahat ini kita berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada Yosua pada waktu itu, yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita memang takut dengan virus COVID-19 ini, kita takut karena penyebarannya begitu cepat, dan begitu satu keluarga kena, satu orang kena dalam satu keluarga, semua akan kena. Tetapi firman Tuhan katakan kita jangan takut, karena ketakutan itu menurunkan imun tubuh kita.
Ketakutan membuat kita stres, kita tidak mampu menjalani hari-hari kita. Jadi kita tidak perlu takut dan kita perlu meneguhkan hati kita. Katakan hal-hal yang positif yang membangun iman kita setiap hari untuk kita tidak down. Secara manusia saya pun juga takut. Dengan kenyataan ini takut sekali. Karena kita rawan. Kita ini gak ada yang kebal terhadap virus. Hamba Tuhan sekalipun, pendeta hebat sekalipun, kita tidak ada yang kebal. Tapi kita kembali firman Tuhan dikatakan, kuatkan dan teguhkan hati kita, jangan kecut, jangan tawar hati. Hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap yakin bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini semua dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia bekerja sama dengan kita. Dia memberikan roh kekuatan, roh keberanian dalam diri kita melewati badai COVID-19 ini. Katakan di sini, jangan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perlindungan penjagaan kita itu adalah Tuhan. Memang kita menjaga diri kita dengan cuci tangan, makanan-makanan bergizi, pakai masker kemanapun kita pergi, kita nggak keluar rumah adalah bagian dari menjaga diri kita. Tetapi lebih dari itu, penjagaan Tuhan lebih kuat daripada semua yang sudah kita gunakan. Pemasmur berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, siapakah akan datang pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penjagaku tidak akan terlelap dan tertidur. Artinya Tuhan tidak pernah tertidur. Dia selalu menjaga kita 24 jam. Ketika kita tidur, dia jaga. Ketika kita bekerja, dia jaga. Kemanapun kita pergi, dia selalu ada bersama dengan kita. Atau pada kesempatan ini, mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa, dengar lagu rohani yang membangun iman kita. Kalau bisa kita kurangi membaca atau mendengar info tentang COVID-19, angka-angka kematian itu kita jauhkan, jangan kita baca. Nah, ketika kita membaca itu kita akan takut, tapi kita bacalah hal-hal yang membangun bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita. Satu hal yang rambut kita pun tidak akan rontok kalau tidak seizin Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu akan terjadi. Tetapi kita percaya bahwa perlindungan Allah selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak bisa menghindari hari-hari ini, hari yang jahat. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Perlindungannya kekal bagi kita. Terima kasih, selamat beraktivitas semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, usaha pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita pastikan kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Tuhan, berjalanlah dengan kami, bercakap-cakaplah dengan kami, melewati hari-hari kami.
kami tahu kami tidak sendiri. Yesus selalu beserta kami. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, Yesus, berjalanlah